Hello everything, welcome to my video. Hari ini aku mau ngebahas soal seorang wanita yang mengungkap sisi kelam Eropa. Sarah Bergman, wanita suku Khoikhoi yang lahir pada tahun 1789 di Eastern Cape, Afrika Selatan. Kedua orang tuanya adalah budak, ibunya bekerja sebagai pelayan dan ayahnya bekerja sebagai supir pengantar hewan ternak. Kedua orang tuanya ini meninggal dunia pada saat Sarah masih kecil. Dan Sarah ini menikah di usianya yang masih sangat muda dengan seorang lelaki yang berprofesi sebagai drummer. Dan mereka memiliki seorang anak, namun anak itu meninggal tak lama setelah dilahirkan oleh Sarah. Pada tahun 1800-an, suku Khoikhoi ini dijajah oleh Belanda. Sarah dan suaminya pun menjadi budak Belanda. Mereka mengalami kekejaman dan penyiksaan, sehingga suami Sarah ini dibunuh oleh penjajah Belanda, yang membuat Sarah menjadi seorang janda di umurnya yang ke-16 tahun. Sarah pun dibawa oleh pedagang kulit hitam atau pedagang budak yang bernama Peter Chesart, dibawa ke Cape Town untuk dijual kepada saudaranya yang bernama Hendrik Chesart. Hendrik Chesart ini sendiri adalah seorang pengusaha keturunan budak yang bisa kita bilang adalah ras campuran atau kulit hitam bebas. Dan nama Sarah diganti menjadi Sarji yang dalam bahasa Belanda artinya adalah Sarah kecil. Suatu hari Hendrik bersama temannya yang bernama William Dunlop yang berprofesi sebagai seorang ahli bedah keturunan Inggris. Mereka ini memiliki ide kejam kepada Sarah, di mana sebagai wanita Afrika, Sarah ini memiliki fitur eksotis dan unik, yaitu Sarah ini memiliki kulit yang berwarna coklat mengkilat dan bokongnya yang besar. Maka mereka menganggap bahwa Sarah ini bakal jadi daya tarik buat orang Eropa. Jadi mereka itu pengen membawa Sarah ke Eropa untuk dipertunjukkan kepada orang Eropa. Tapi di sini dipertunjukannya itu bukan secara layak ya, melainkan Sarah ini dijadikan manusia sirkus oleh Hendrik Chesart dan William Dunlop. Pada tahun 1810, Sarah menandatangani suatu kontrak yang berbanding terbalik dengan yang ia ketahui. Jadi kontrak yang diketahui Sarah adalah jika ia ikut ke Eropa selama 5 tahun dan ikut serta dalam pertunjukan, maka dia akan dipulangkan ke kampung halamannya. Namun yang dia tanda tanganin itu berisi bahwa ia setuju untuk dipertontonkan dalam sebuah pertunjukan selama 5 tahun. Sarah pun dibawa ke London dan pertunjukannya pertama kali dilakukan di Piccadilly Circus. Pertunjukan Sarah dinamakan Freak Show dan orang-orang mengenalnya sebagai The Hottentot Venus. Diiming-imingkan kehidupan yang layak, tapi Sarah ini malah diperlakukan secara kejam, dipaksa dan diancam untuk dipertunjukkan. Dan setelah berbulan-bulan Sarah dipertunjukkan, mulailah makin banyak orang Eropa ini yang kepo atau yang pengen tahu lah sama si Sarah ini, karena mereka berpikir Sarah ini benar-benar aneh gitu, karena di Eropa kan mereka itu kulitnya putih dan Sarah ini punya kulit yang berwarna coklat. Jadi mereka itu berbondong-bondong untuk melihat apakah benar ada manusia seperti ini gitu. Even buat mereka yang bisa bayar lebih, mereka boleh menyentuh bagian badan Sarah. Banyak juga wanita-wanita Eropa yang datang melihat Sarah. Ini karena pada zaman itu pakaian wanita di Eropa itu punya tren padding di bagian belakang gaunnya. Dan nama gaun ini tuh bisa kalian searching, namanya Basel dress.
Dan Sarah ini kan dia udah punya bokong asli gitu. Jadi wanita-wanita Eropa itu kalau pengen punya bokong asli ya harus pakai Basel dress ini dulu gitu. Pertunjukan Sarah hanya bertahan beberapa tahun setelah berlakunya undang-undang perdagangan budak. Kemudian Sarah pun dibawa melakukan tour ke bagian lain Inggris dan dipamerkan di sebuah pameran di Limerick, Irlandia pada tahun 1812. Ia juga dipamerkan di sebuah pameran di Bury St Edmunds, Suffolk. Oh my god, susah banget. Di awal tahun 1814, William Dunlop meninggal dunia. Dan seorang yang bernama Henry Taylor membawa Sarah ke Prancis. Taylor kemudian menjual Sarah kepada pelatih hewan yang bernama Sandro. Di Paris, pameran Sarah ini lebih dikenal dengan rasisme karena Sarah ini benar-benar diperlakukan layaknya hewan sirkus gitu loh. Dia harus dipertunjukkan secara telanjang dengan hewan dalam sebuah kandang yang tingginya itu cuma 1,5 meter. Jadi kayak pendek banget. Seriously, what the fuck are you doing? Sarah Baartman pun hidup sangat menyedihkan di Paris dan sangat miskin, sehingga ia meninggal pada tanggal 29 Desember 1815 di usianya yang ke-26 tahun. Penyebab kematiannya belum ada laporan yang jelas yang menjelaskan tentang kematian Sarah. Setelah kematian Sarah, seorang saintis dari Prancis bernama Georgie, di mana ia mengajukan sebuah permohonan untuk mempertahankan jenazah Sarah Baartman. Setelah itu, jenazah Sarah ini dibedah oleh saintis tersebut dan otak dan kelaminnya itu diambil dan ditaruh di dalam toples secara terpisah. Lalu, kerangka dan organ tubuh Sarah pertama kali ditampilkan di Museum National Museum of Natural History. Lalu, jasadnya ini sempat dipindahkan ke Museum of Man ketika museum itu didirikan pada tahun 1937 sampai tahun 1970-an. Pada tahun 1994, Presiden Nelson Mandela meminta secara resmi agar Prancis mengembalikan jasad Sarah Baartman. Pada 6 Maret 2002, Prancis akhirnya menyetujui permintaan tersebut dan jenazah Sarah dipulangkan ke tanah kelahirannya, yaitu di Gantos pada tanggal 6 Mei 2002, dan Sarah dimakamkan pada tanggal 9 Agustus 2002 di Verga Daringskop di sebuah bukit di kota Henke lebih dari 200 tahun setelah kelahirannya. Dan tepat 9 Agustus menjadi Hari Nasional Wanita di Afrika Selatan. Oke, itu dia tadi kisah Sarah Baartman yang benar-benar sangat memilukan. Mood aku jadi sedikit turun karena ini benar-benar kisah yang sedih banget. Aku aja yang mau closing itu kayak nggak semangat gitu. Ya udah, buat kalian bagaimana menurut kalian kisahnya? Apa biasa aja atau emang ini benar-benar rasisme atau gimana? Boleh komen di bawah. Buat kalian yang suka, jangan lupa like, dan kalian boleh komen juga buat request video. Thank you for watching. Bye bye.